Hai family, selamat berjumpa kembali di dalam episode berikutnya dari Bertemu. Gimana kabarnya semua hari ini? Semua sehat-sehat ya, baik-baik. Nah, hari ini saya Yunike akan berbicara kepada narasumber mengenai marriage yang pastinya akan membantu banyak pasangan-pasangan yang sudah menikah lainnya dan saya berharap bisa menjadi berkat juga. Nah, hari ini saya nggak sendirian, saya ditemenin sama seorang host juga yang akan nemenin saya berbincang-bincang nih sama narasumber hari ini. Dan dia juga luar biasa, punya insight yang luar biasa juga tentang keluarga. Saya panggil dulu ya. Halo Cili. Halo Ike, Shalom family, selamat berjumpa kembali di acara Bertemu malam hari ini. Nah, hari ini saya dan Ili akan bertanya-tanya nih sama seorang konselor keluarga yang nggak asing lagi sama jemaat GBWTC. Beliau juga sering mengisi banyak kuliah-kuliah konseling keluarga. Beliau sudah menjadi konselor keluarga selama lebih dari 20-an tahun kayaknya ya. Dan pasti banyak banget nih insight-insight yang bisa beliau berikan untuk kita para pasangan yang sudah menikah. Kita say hi dulu sama Pak Julianto. Halo Pak. Halo Ike, selamat malam, senang ketemu lagi. Ketemu lagi kita. Gimana Pak kabarnya, sehat? Sehat. Senang juga ada Cili ya di situ ya, jadi host. Yeah. Selamat malam Pak Jul, Selamat malam Cili. Nah, kita kan udah ini ya Pak ya, udah lumayan lama ya kita ini di rumah ya. Ya. Nah, gimana Pak bekerja dari rumah, menikmati di rumah aja gitu ya? Gimana Pak, seru nggak Pak di rumah aja? Nah, kalau saya sih orang ekstrovert ya, Ike ya. Awalnya ya bosan banget ya, bosan. Apalagi kan cuma berdua ya sama istri ya. Iya. Lalu sewaktu-waktu yang sulung karena dia work from home, dia mampir ke Karawaci. Yang berubah itu lebih kepada dinamika ya, kualitas waktu yang lebih banyak. Tapi kemudian kelenturan komunikasi itu yang bisa membuat menjadi seimbang kembali dari situasi yang tadi kaku ya kadang-kadang ya, kalau kita di rumah itu seperti apa, seperti di freezer ya, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Iya, betul. Jadi manas-manasinya itu seperti diesel, pertamanya agak sulit tapi lama-lama oke. Gitu Jalan ya? juga kencang gitu. Oh iya ya, perlu waktu untuk pemanasan kayaknya ya. Perlu waktu. Oke. Nah, mengenai ini Pak, pernikahan nih ya. Saya yakin sih pasangan-pasangan yang di rumah juga pasti mungkin merasakan hal yang sama sejak kita semua juga ada di rumah nih, dirumahkan. Nah, menurut Pak Julianto sendiri gitu ya, apa sih yang beda? Tadi kan Pak Julianto juga sempat mention bahwa pasti ada perbedaan deh antara yang biasanya di luar sama sekarang kita di rumah aja. Nah, apa sih Pak yang berbeda secara relasi antara suami dan istri pada saat dia itu ada di situasi yang normal, di mana suaminya kerja, mungkin istri juga sibuk, tapi sekarang di rumah, apa sih yang beda? Saya rasa dalam banyak hal sama, yang beda itu yang menonjol kuantitas waktu ya. Kalau dulu mungkin hanya 3 jam, 4 jam bersama-sama ya sebelum berangkat kantor atau sesudah pulang kantor. Sekarang kan lebih banyak ya. Jadi seni kreativitas menggunakan waktu bersama selama dari pagi sampai sore itulah yang membedakan. Kadang ada pasangan yang sudah terbiasa sendiri. Ya. Dia malah senang pasangannya sibuk, happy dia. Pulang malam juga dia happy. Nggak pulang apalagi, senang. Tapi kan sekarang nggak bisa. Dia nggak ngantor, makanya dia kagok gitu. Aduh, ini ngomong apa ya, gitu ya. Yang berbeda lagi, saya rasa lebih tinggi. Ya kamu kan nggak kerja, bantuin aku dong, gitu. Harapannya agak lebih tinggi. Betul. Ajak anak main dong, gitu. Dulu kan nggak, ngertilah, gitu. Terus yang ketiga, mungkin yang berbeda adalah mulai sadar ya, kepribadian yang dulu sembunyi-sembunyi nggak kelihatan, sekarang kelihatan banget gitu. Waduh, jadi ada hal-hal baru yang dulu nggak lihat, sekarang baru tahu gitu ya. Iya. Kamu gitu ya, misalnya tiba-tiba dulu kasarnya misalnya volumenya 3, sekarang volumenya 7 gitu. Waduh. Gila ya lu,
udah mulai maki-maki ya. Dulu kan nggak keluar tuh. Iya, Ya. iya. Terakhir mungkin luka-luka lama yang dulu disembunyikan karena sibuk ya. Sekarang jadi keluar gitu. Dulu. Nah, ini jadi banyak lagu-lagu lama keluar nih selama pandemi ini ya. Iya, iya. Kalau ditanya bedanya apa? Saya rasa itu ya. Kagok misalnya, ada kagok seorang ayah itu jadi ayah. Ya, dulu dia bisa ganti dengan uang, dia ganti dengan bawa makan. Sekarang makan nggak bisa, kasih uang juga untuk apa gitu. Nah, akhirnya dia kagok, baru sadar dia, gue bodo amat ya, kok jadi ayah nggak bisa ya, baru saya sadar. Sebenarnya keterampilan ayahnya miskin sekali. Gitu. Poin bagus banget nih ya. Dan bagus Oke, sekali. Pak Jul. Oke, jadi Pak Jul, saya lihat di sini ada beberapa hal yang berbeda sejak masa ini ya, kuantitas, kemudian harapan, kemudian semakin menyadari kepribadian, dan juga luka-luka lama yang selama ini belum terselesaikan, dan bisa muncul di situasi di mana lebih sering bersama-sama gitu ya Pak Jul ya. Betul. Dan ada satu lagi tadi yang menarik, ternyata dengan bertambahnya kuantitas, yang kata orang kalau kuantitas waktu itu semakin bertambah, kualitas waktu juga akan, kualitas hubungan juga akan menjadi semakin lebih baik. Apakah betul tuh Pak Jul? Apakah pasti kalau kuantitas waktu bertambah, kualitas hubungan itu pasti akan lebih baik? Kalau dia terampil menggunakan kuantitas waktu yang terbatas, dia bisa terampil menggunakan waktu yang lebih banyak. Tapi banyak orang yang terbatas pun, misalnya sejam di rumah, itu pun dia nggak terampil menggunakan waktunya. Ya, betul. Nah, 1 jam aja dia nggak terampil, dia bingung, dia masih nonton, dia masih sosial media, apalagi dikasih 16 jam, lebih bingung dia. Oke. Jadi sebenarnya di masa saat ini, di mana keluarga bersama-sama, itu sangat terpengaruh dari bagaimana mereka berelasi sebelumnya ya Pak Jul ya? Iya. Pada saat berelasi sebelumnya, tadi sempat dikatakan mungkin Pak Jul sempat menyebutkan tentang peran. Mungkin sebelum masa seperti ini masing-masing tidak maksimal dalam perannya. Kemudian ternyata bersama-sama mau nggak mau harus berperan lebih maksimal dengan peran dan fungsinya karena tidak terlatih, tidak terbiasa, dan Pak Jul katakan kagok ya. Betul sekali. Oleh sebab itu justru di masa seperti ini adalah sebenarnya sebuah kesempatan di mana kuantitas ada bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas, kemudian di mana kuantitas waktu ada sebenarnya masing-masing bisa belajar peran lebih baik gitu ya. Iya, setuju. Kemudian juga di mana kuantitas waktu juga bertambah, sebenarnya ini adalah kesempatan untuk semakin memahami mengenai kepribadian masing-masing ataupun ada luka-luka lama yang memang belum terselesaikan, sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan ya. Betul. Di mana sebelumnya mungkin kekurangan waktu untuk membahas hal tersebut, tapi kalau saya lihat dari apa yang disampaikan Pak Jul, justru sebenarnya kualitas hubungan itu adalah sebenarnya aspek-aspek yang tadi, yang selama ini mungkin tidak diperhatikan karena terbatasnya waktu. Tapi dengan waktu yang sekarang kuantitasnya cukup, itu sebenarnya merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan aspek tersebut dan memperbaiki atau memulihkan apa yang belum pulih atau belum resolve di masa kemarin. Betul ya Pak Jul ya? Iya, benar. Wah, seperti ini kayaknya semua jemaat harus catat yang barusan Cili ngomong deh. Itu kayak udah rangkuman dari semua kuliahnya Pak Jul dari pertanyaan kita tadi barusan. Betul. Nah, saya tadi menangkap, tadi saya nangkep ada yang menarik tuh, Ci. Waktu Pak Jul kan bilang, jadi sebenarnya lebih kepada keterampilan antara si suami atau si istri tersebut dalam memanfaatkan waktu, betul ya Pak ya? Ada yang orang dikasih waktu 1 jam juga nggak terampil, tapi ada orang yang dikasih 10 jam juga dia bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik gitu. Nah, kalau saya boleh tanya-tanya sedikit nih Pak, sebenarnya keterampilan apa sih yang mendasar gitu, yang harus suami punya atau yang istri punya misalnya? Dari dua sisi, keterampilan menggunakan waktu seperti apa supaya hubungan pernikahan ini tetap berjalan harmonis ketika mereka punya banyak waktu di rumah? Iya, sebelum merinci tentang keterampilan itu,
Saya umpamakan keterampilan itu seperti bodi mobil, tapi ada mesinnya. Mesin itu adalah perasaan, saling mengasihi. Sebenarnya yang bisa dilihat di depan mata pasangan anak kita, itu bodi mobilnya. Mesinnya kan nggak kelihatan, tertutup. Jadi bodi itu misalnya ngajak main, ngajak ngobrol, ya, ngajak cerita, ngajak makan bersama. Tapi itu bodi. Seberapa kualitas bodi ini bisa dibawa jalan cepat, ya, itu tergantung mesinnya. Nah, mesin inilah yang sebenarnya baru kelihatan di masa pandemi. Mesinnya bagus apa enggak, ya. Mesinnya udah rusak apa enggak, gitu. Karena bisa saja tetap makan bersama, tapi pakai ngomel-ngomel, ya kan? Bisa kerja bersama, tapi pakai ngomel-ngomel. Nah, yang ngomel-ngomel itu mesinnya kelihatan itu, suak. Ya kan? Ya, bisa main bersama-sama, tapi dengan marah-marah gitu. Jadi yang tidak kelihatan itu sebenarnya selama ini mesinnya. Mesinnya, ya. Keterampilan hanya bodinya ya, yang keterampilan hanya bodi gitu, yang bisa kelihatan. Gitu. Kegiatan bersama. Tapi seberapa kualitas keterampilan kegiatan itu ditentukan oleh mesinnya. Nah, misalnya, satu adalah keterampilan memprioritaskan waktu. Ya. Jadi memprioritaskan itu adalah benar-benar fokus. Kalau kita bilang ngobrol sama pasangan, ya fokus. Nggak bisa sambil pegang HP, sambil melakukan pekerjaan yang lain, itu nggak prioritas namanya. Oh, Ya. fokus Bisa itu saja bagian kita dari seru. mesin ya? Ya, bagian dari mesin itu. Fokus itu bagian dari mesin. Oh, oke. Fokus itu dari Fokus mesin. itu adalah bagian. Ya. Oke, Betul, apalagi Pak Jul bagian memprioritaskan. dari mesin? Yang kedua adalah berusaha menciptakan hubungan yang menyenangkan dan positif. Ya. Jadi bukan sekedar bersama-sama, tapi pasangannya merasa aura-aura positif. Itu misalnya senang bercanda, gitu ya. Suka bercerita pengalaman-pengalaman pribadi, perasaan-perasaan pribadi. Sebenarnya keterbukaan atas perasaan, ya, self-disclosure itu membagikan pasangan, karena pasangan akhirnya tahu perasaan kita apa, lagi sedih, apalagi senang, lagi ada masalah apa tidak. Jadi mesin itu adalah keterbukaan. Ya. Jadi ketika hubungan itu jadi baik, menyenangkan, ya kita jadi bebas mau ngomong apa saja, kita bebas, ya. Kita jadi senang bercanda sama pasangan kita juga nggak ambil ke hati sepertinya sedang bermain-main, tidak gitu. Tapi kalau orang nggak terlatih bercanda, pasangannya bercanda, lu ngejek gue ya? Hah? Mentang-mentang gue gendut ya? Nah gitu, langsung jadi dibawanya ke ya? hati. Ya, jadi bercanda pun jadi tidak menyenangkan. Iya. Nah, terus yang ketiga, mesin itu adalah penerimaan. Jadi dia tidak mau memaksa mengubah pasangannya. Ya, walaupun dia temukan ada kekurangan baru, kelemahan baru, kesalahan baru, dia tidak ngungkit-ngungkit itu. Dia bisa terima pasangan apa adanya. Ya dia kasih waktu untuk pasangannya berubah. Itu mesin itu. Lalu mesin lain adalah pujian, ya, penghargaan. Ini sekecil apapun perubahan pada pasangan, dia harus puji, harus hargai. Ya thank you ya Ma, masakan kamu hari ini oke banget gitu. Ya. Jadi penghargaan, pujian, apresiasi. Ya kalau orang romantis ya mungkin kata-kata ya I love you ya. I miss you. Ini orang Indonesia, saya juga orang Batak, gak biasa itu. Ya. Kalau orang Batak bilang, Butet aku cinta kau, jelas ada pertanyaan. Nggak biasa, nggak biasa untuk merayu. Tapi ya ada orang-orang kepribadian tertentu yang memang romantis gitu. Pasangannya juga suka. Gitu ya. Ya. Jadi saya rasa memang mesin-mesin inilah yang selama ini tidak kelihatan selama sibuk. Di masa pandemi jadi kelihatan. Iya. Ya, jadi kuantitas waktu yang banyak jadi nggak menyenangkan karena jadi ujung-ujungnya juga ribut, konflik, bosan, ya. Iya betul ya. Hal-hal kecil bisa jadi besar hanya karena mungkin tadi Pak Julianto bilang bahwa memang terampil itu ya cuma luarnya aja, tapi sebenarnya harus diperbaiki mesinnya ya.
Tadi ada, kalau nggak Betul. salah ada 4 ya Pak ya, yang harus mesin-mesin yang harus kita berikan perhatian khusus gitu ya Pak ya. Betul. Jadi ada fokus. Jadi fokus itu ternyata merupakan salah satu bentuk mesin dari hubungan suami istri juga ya. Kadang-kadang kan ada orang suka cuman oh iya ya cantik-cantik sambil lihat handphonenya, tapi nggak sambil lihat tatap mukanya. Itu sebenarnya juga sebagai salah satu yang harus diperhatikan gitu ya dari pasangan juga gitu. Nah, kalau misalnya saya tanya nih Pak, kan pasti semua orang saya yakin ada di dalam proses pembelajaran. Meskipun kita tahu bahwa oke, ini misalnya part-part yang harus kita perbaiki sebagai suami atau istri gitu. Nah, tapi dalam kita berproses menjadi pasangan yang lebih baik, pasti kan ada konflik yang terjadi gitu ya. Nah, saya mau tanya gitu, gimana ya caranya gitu untuk kita tuh bisa mengelola konflik dengan cara yang elegan atau minimal berantemnya tuh kayaknya sehat gitu. Kayak gitu kira-kira. Mungkin aku tambahkan sedikit mesin tadi ya. Jadi sebenarnya nanti mesin ini sangat mempengaruhi kualitas pengelolaan konflik gitu. Karena kalau mesin mobil bagus, kuat, ya jarang mogok. Konflik itu kan kalau bahasa mobil tuh mogok ya, sering kali mogok. Mesin bagus, tapi udah tidak pernah dirawat, jadi makanya mogok. Ya. Jadi misalnya perasaan-perasaan yang membuat disayang itu misalnya merasa diperhatikan, ya, dikagumi, diingini, dirindukan, dicari, diprioritaskan, ya, merasa aman kalau bicara, dimengerti, diterima apa adanya, dipuji, ya, didengarkan, dilindungi, dibela. Jadi perasaan-perasaan ini menjadi mesin sebenarnya ya. Ya, kalau ini tidak ada, sebenarnya komunikasi kita itu banyak sekali hambar, tawar ya. Jadi ya tawar hambar itu pun ya seperti roti tawar ya. Kalau roti tawar nggak ada yang roti lain, ya udahlah makanlah gitu. Jadi udah nggak kelihatan sebenarnya mesin rusak apa enggak, karena udah kebiasaan ya. Seperti misalnya cerita di pasar pagi sana kan banyak tuh orang yang jualan tuh masih pakai roll-rollan, baju belum diganti ya, buka pasar pagi, buka warung ya kan. Suaminya oke aja itu. Mungkin kita sebagai suami yang lihat gitu, ih gila nih, kok penampilannya gitu amat ya. Kalau kita bilang sama istrinya, lu nggak risih tuh lihat, enggak, tiap pagi biasa begitu. Gue sayang sama dia, kenapa? Udah biasa, jadi berbeda. Tidak apa-apa karena biasa, dengan ya tidak disadari dengan kalau disadari. Makanya selama pandemi ini jadi sadar. Istri saya dari pagi tuh nggak mandi, roll-rollan. Bajunya dari kemarin nggak ganti gitu. Baru nyadar, kalau dulu mah biasa aja, langsung pergi kantor kan jam 6, jam setengah 6, sekarang baru nyadar. Kok ternyata gitu ya. Jadi itu mesin-mesin itulah yang menjadikan nanti konflik itu menjadi nyaman, konflik itu menjadi elegan ya. Oke, Pak Jul. Pengelolaan. Jadi kalau disimpulkan itu sebenarnya seandainya mesin-mesin ini dirawat dengan baik, artinya pernikahan itu akan menjadi minim konflik ya Pak Jul ya? Ya, pas, tepat. Dan kalau boleh disimpulkan juga, berarti selama ini kalau konflik terjadi, itu karena bisa jadi ada pasangan yang tidak merasa diperhatikan, kemudian merasa tidak dikagumi, merasa tidak diinginkan, merasa tidak diprioritaskan, merasa pasangannya tidak memperhatikan, kemudian tidak ada kesempatannya untuk saling terbuka dan memahami perasaan, merasa tidak diterima, kurang apresiasi, sehingga kalau kita lihat konflik suami istri, tampak luarnya isu konfliknya itu bisa bermacam-macam, tapi di balik isu konfliknya itu sebenarnya ada kebutuhan sebagai individu yang tidak didapatkan dari pasangannya di dalam relasi. Iya, betul sekali. Oke. Dan ada satu hal yang menarik nih. Merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dikagumi, tapi dibutuhkan keterbukaan untuk saling memahami satu dengan yang lain. Nah, keterbukaan sejauh mana sih nih Pak Jul? Kan misalnya sebagai individu nih, misalnya saya sebagai istri,
Saya ingin merasa saya ingin diperhatikan, saya ingin dikagumi, saya ingin apa ya namanya ya, dipujilah gitu. Di satu Bukan sisi hati apa bukan nih, Ci, perlu sebenarnya? saya melanjutkan dengan mesin tadi gitu ya. Ini biasanya keinginan wanita ya. Iya, Oke, iya betul. misalnya. Lalu satu sisi Pak Jul tadi menyampaikan kita perlu terbuka dengan perasaan. Nah, terbuka yang seperti apa? Jadi seringkali nih antara suami dan istri, kok kamu nggak pernah perhatiin saya sih? Kok kamu nggak memahami saya? Nah, pada saat kita bicara seperti itu, pasangan kita justru merasa, kok kamu menuntut saya selalu kurang. Padahal kan sudah terbuka. Keterbukaan seperti apa yang justru mempererat hubungan suami istri, dibandingkan, maksudnya gini, ada kalanya terbuka tapi justru menjadi sumber konflik lagi. Padahal kalau terbuka dengan baik itu meminimkan konflik. Nah, Keterbukaan yang betul. seperti apa nih Pak Jo? Yang bisa memperkuat relasi? Kondisi-kondisi emosi kita kan setiap hari itu bisa berubah. Ya. Harapan-harapan kita bisa bertambah dari sebelumnya gitu. Kita bisa juga terluka dari pihak orang lain ya, dari orang tua, dari ipar, dari rekan bisnis, dari kantor. Nah, ketika kita rasakan itu di rumah, kan pasangan kita lihat gitu. Kamu ada apa? Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau bilang nggak apa-apa, itu berarti memang masalahnya adalah ketidakterbukaan tadi. Dia merasa tidak nyaman untuk ngomong. Jadi idealnya kalau pasangan itu saling mengenal dengan baik, punya intimasi yang sehat, dia harusnya cerita. Soal proporsinya 70%, 60% itu soal lain. Dia cukup bilang, aku ada masalah di kantor. Gitu. Nanti aku cerita ya pelan-pelannya. Tapi intinya ada, aku bermasalah, sorry, moodku lagi nggak bagus. Gitu. Daripada menjawab, nggak apa-apa, oke. Lah mukanya apa-apa, jawab nggak apa-apa. Gitu. Apa lu suaranya besar, nggak apa-apa. Gitu. Iya. Apalagi kalau cewek tuh Pak, 10 kali baru dia cerita kayaknya Pak biasanya. Kenapa tuh? Kalau istri-istri biasanya harus ditanya, kamu nggak apa-apa, Berapa kali? sampai 10 kali kayaknya baru dijawab gitu. Iya. Jadi itu kan dipengaruhi oleh misalnya insekuritas ya, perasaan nyaman. Nanti aku ngomong dia tanggapi nggak? Nah betul. Dia mau dengerin nggak? Satu ketakutan gitu. Juga ya. Iya kan? Daripada gue ngomong nanti dari ribut, nggak usah gitu. Nah, betul. Jadi perasaan nyaman itulah yang sebenarnya mesin itu, perasaan nyaman. Dia cerita, diterima apa adanya tanpa disalahkan, tanpa diyakini. Gitu. Oh, oke. Saya paham. Yang dimaksud keterbukaan ini adalah lebih mengarah kepada keterbukaan apa yang terjadi, kemudian apa perasaan, kemudian bagaimana emosi-emosi yang dialami, itu alangkah baiknya disampaikan kepada pasangan gitu ya Pak Julia. Jadi misalnya kalau lagi stres, atau lagi cemas, atau lagi kesal, bisa menyampaikan saya ini lagi cemas, saya lagi kesal, atau saya ini membutuhkan sesuatu juga bisa menyampaikan saya ini membutuhkan ini loh gitu ya. Biasanya justru menyampaikan isi hati sejujurnya itu tidak mudah ya. Yang ada adalah lebih banyak nggak apa-apa. Misalnya lagi yang sering terjadi itu adalah misalnya pengen ngobrol. Lalu kita bisa menyampaikan saya ini pengen ngobrol dengan kamu, gitu ya Pak Jul ya. Itu menyampaikan keinginan. Betul juga sih, yang sering terjadi adalah pengen ngobrol, tapi nggak bilang saya pengen ngobrol, bilangnya kamu kok nggak punya waktu sih buat saya, seperti itu ya? Iya. Ada keinginan. Kalau misalnya aku ini kan baru menikah kan baru mau 5 tahun ya, jadi kan masih baru banget ya pengalamannya. Nah kalau misalnya nih kalau berkaca dari pengalaman aku, kadang-kadang tuh misalnya kita mau terbuka nih, seperti yang tadi Pak Julianto sempat mention bahwa kalau misalnya kita merasa resah atau apa kan kita baiknya terbuka. Tapi kadang-kadang tuh mungkin kayaknya pengenalan kita akan pasangan itu juga berpengaruh ya dengan bagaimana cerita kita itu bisa ditanggapi sama dia gitu. Misalnya saya tahu nih kalau misalnya saya mau ngomong sesuatu yang agak berat sama pasangan saya harus pastikan bahwa dia tuh
nggak lagi dalam kondisi kesal. Atau misalnya biar saya jernihin dulu pikiran saya, baru saya bisa ngomong tanpa emosi, misalnya kayak gitu. Pengenalan kita akan pasangan tuh kayaknya berpengaruh sekali ya Pak ya, dengan apa ya, kita bisa dengan keterbukaan kita gitu sama pasangan kita, ya nggak sih? Ya, pengenalan itu biasanya disertai dengan kelekatan. Kelekatan itu adalah ikatan batin, ya. Pengenalan yang sudah disertai dengan penerimaan, ya. Penerimaan apa adanya tanpa syarat. Tuh. Nah, indikatornya itu bisa dilihat kok. Komunikasi itu ada 4 tahapan, dari yang sangat dangkal sampai yang sangat dalam. Satu adalah basa-basi. Ya, kita kalau ketemu orang baru kenal kan basa-basi. Ya, betul. Kamu siapa, nama, di mana tinggal, gitu kan basa-basi gitu. Yang kedua adalah sudah bisa memberi informasi, ya. Kalau tanya kamu udah makan belum, itu kan basa-basi gitu kan. Tapi kalau aku mau siap masak nih, kamu mau dimasakkan ayam semur atau ikan digule gitu, itu udah mulai informasi, sudah ada menyampaikan. Tapi yang lebih dalam dari informasi itu adalah diskusi, sudah bisa membahas, ya. Diskusi, kayaknya kalau aku nasi ikan gule ini lama loh, aku mesti beli ini, mesti aku ke mall dulu, agak lama loh, gimana? Diskusi, bisa diskusi gitu. Kamu mau cepat makan atau bisa makan agak jam 2 siang nanti. Gitu. Lebih dalam lagi dari diskusi adalah konfrontasi. Gitu. Suaminya tiba-tiba marah. Kok ke mall sih? Aku kan udah lapar, aku jam 12 mesti makan. Dikonfrontasi sama suaminya. Tapi istrinya udah tahu, suaminya dia nggak batin gitu. Ih, kamu gitu aja kok marah sih? Nggak gitu. Dia bisa konfrontasi lagi. Ya aku kan cuma nanya. Jadi sebenarnya diskusi konflik itu ya, konflik itu sebenarnya sehat kalau setara gitu. Ya, konflik itu perlu dan sehat. Tapi kalau kedalaman, kelekatan hubungan itu tidak terbentuk, tidak tercipta, konfrontasi itu menyakitkan. Tapi kalau hubungan itu intim, dekat, konfrontasi itu tidak melukai. Mungkin merasa tidak nyaman ya, tapi tidak dibawa ke dalam hati gitu. Selesai. Selesai. Daripada yang kita cuma basa-basi gitu. Mau makan nggak? Iya, Ya, omongan mau makan, asal gitu. permukaan gitu Ya, kayaknya. ya, udah aku beli itu ya, GoFood ya gitu. Nggak ada diskusi, nggak tanya dulu mau makan apa ya kan, mau masak sendiri apa dibelikan. Ya itu orang mau praktis aja. Udah, di GoFood aja ya gitu. Akhirnya Nah, tidak belum tentu pasangannya mau. Iya, tidak ada kedalaman di situ. Tapi tadi yang bagus juga adalah kalau kita mau bicara lebih dalam, maka kelekatan kita itu yang harus bisa terjamin dulu kali ya Pak ya, kelekatan kita sebagai suami istri. Iya. Jadi membuat kita bisa, maksudnya meskipun kita berkonflik atau kita berbeda pendapat, tapi nggak batin gitu kali ya bahasanya ya. Ya, salah satu ciri kelekatan adalah siap dilukai. Aduh, bagus banget nih. Salah satu ciri kelekatan adalah siap dilukai. Siap dilukai. Siap dikecewakan. Ya, siap dikecewakan. Wow. Kalau tidak ada kelekatan, langsung dia bereaksi. Kamu kok ngomong gitu sih? Langsung dia marah. Padahal udah suami dan nikah bertahun-tahun masih sensitif banget sih. Bagus banget. Ya betul ya. Kalau bisa kita nggak siap dilukai, pasti kita merasa bahwa setiap kritikan atau setiap bahasa yang kayak kurang enak didengar dari pasangan kita, kita merasa itu attack kita kali ya gitu ya Pak ya? Iya, betul. Padahal kalau kita punya kelekatan, pasti kita udah siap. Oh ini mungkin maksudnya bukan begini, kita siap untuk dilukai, tapi nggak terluka kitanya gitu kali ya. Bagus banget betul, nih. Ika. Betul, bagus sekali. Saya belajar sesuatu nih hari ini. Pak Jul, mau tanya nih. Menarik banget kalimat Pak Jul menyatakan bahwa siap dilukai. Kalau gitu, pada saat kita memasuki pernikahan, berarti kita perlu menyiapkan hati untuk siap dilukai ya Pak Jul ya? Ya, konsekuensi mencintai adalah dilukai. Aduh, Konsekuensi mencintai itu dilukai. Dilukai. Jomblo nih harus catat juga nih. Konsekuensi mencintai adalah dilukai. Oke, tapi kebanyakan nih Pak Jul, orang-orang yang mau menikah itu
mana ada sih yang mau siap dilukai? Justru kebanyakan orang itu menikah karena ingin mencari kebahagiaan. Gimana dong Pak Jul? Iya, saya kira yang salah di tujuannya. Jadi pernikahan itu kan tujuannya bukan kebahagiaan. Tujuan pernikahan itu adalah pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan atau growth itu justru didapatkan melalui konflik dan perbedaan. Oke, tujuan melalui konflik dan pernikahan perbedaan. Bukan kebahagiaan. Pertumbuhan. Oke. Pertumbuhan Ya, bukan dan pertumbuhan. itu dibutuhkan dua hal untuk tumbuh. Satu adalah spirit forgiveness, kesediaan mengampuni, karena menikah dengan orang yang tidak sempurna, menikah dengan orang yang sama dengan kita yang berdosa, pasti dia akan berbuat salah sepanjang hidupnya. Maka kita harus siap mengampuni dia sepanjang hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi sebenarnya luka itu menjadi mengganggu kita, bukan seberapa banyak luka, tapi seberapa banyak stok maaf kita untuk yang melukai. Itu yang penting sebenarnya. Wow, bagus sekali ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kelenturan. Ya. Kalau pribadi kita lentur, berkonflik sama pasangan, no problem. Tapi banyak orang yang pribadinya kaku, ya maaf pengetahuannya juga cetek, ya, pengenalan pasangannya juga miskin, belum lagi dia membawa luka dari masa lalunya. Terus tinggal nggak punya teladan dari pernikahan orang tuanya. Jadi dia tuh selalu berharap, dulu kayak orang tuanya, tapi dia berharap istrinya itu seperti ibunya. Padahal dulu ibunya melukai dia. Harapannya jadi kayak ngaco gitu dong, Pak. Ya, karena tidak pulih. Kalau kita tidak pulih, kita mengulangi apa yang kita alami. Good point. Jadi sekali lagi itu untuk pertumbuhan hanya ada dua sebenarnya. Spirit memaafkan sama kelenturan. Kalau dua itu ada, semua konflik itu sehat dan perlu. Oke. Kalau saya menangkap dari apa yang Pak Jul sampaikan, ternyata selama ini banyak orang memasuki pernikahan karena ingin bahagia. Tapi kita belajar sesuatu yang lebih penting dari itu, bahwa pernikahan itu adalah tujuannya untuk pertumbuhan. Dan aspek yang sangat membantu pertumbuhan adalah, tadi Pak Jul sempat sampaikan, yaitu konflik dan perbedaan. Padahal justru di dalam pernikahan, konflik dan perbedaan itu justru adalah yang seringkali membuat hubungan tuh menjadi semakin buruk. Ya. Tapi ternyata kalau konflik dan perbedaan bisa dikelola dengan baik, justru itu akan membawa pertumbuhan dalam pernikahan. Dan untuk bisa mengelola konflik dan perbedaan adalah stok maaf dan juga kelenturan di dalam pernikahan. Betul ya Pak Jul ya? Iya. Wow, Ike. Jadi kita perlu punya stok maaf yang banyak banget. Dan juga kita perlu belajar lentur. Waduh, iya nih, saya belajar banyak loh Ci hari ini, sungguh deh. Mungkin karena saya pasangannya masih baru ya menikah, jadi kan belum banyak insight. Ternyata saya selama ini tuh kurang memaafkan. Saya harus memperbanyak stok maaf saya. Terus harus siap ternyata bahwa kita ini siap dilukai. Tapi true loh. Karena waktu zaman saya pacaran, ini juga semua orang yang dalam hubungan pranikah sekarang kan wajar ya orang tuh menikah tuh kan mau cari kebahagiaan tadi ya. Tapi betul banget. Mereka tuh nggak siap dengan fakta bahwa pernikahan itu adalah sebenarnya versi yang lebih dewasa gitu dari yang namanya hubungan atau relationship gitu. Nah, dan hubungan semakin dewasa kan pasti akan semakin banyak menuntut kedewasaan dari dua pribadi itu, sehingga ya kita harus siap dilukai gitu. Seperti tadi Pak Jul bilang, ya omanya orang nggak sempurna, kita pasti bisa bikin salah sepanjang umur hidup kita. Betul ya Pak ya? Yeah. Nah, kita mungkin mesti mempersiapkan, apalagi nih yang masih nikah muda gini Pak, kayak saya, atau mau baru nikah gitu misalnya. Kita tuh suka lupa fakta bahwa, ternyata ada loh yang harus disiapkan dalam pernikahan, selain dari tentunya kestabilan finansial atau segala macamnya, itu iya juga, tapi kita kan mesti mempersiapkan ini ya Pak, keterampilan pernikahan kita, bagaimana hubungan kita sama pasangan kita, bagaimana kita bisa punya kualitas-kualitas mesin yang tadi Pak Jul sempat mention juga ya Ci ya. Ada 4 tuh tadi kalau nggak salah kan ya, mesinnya tuh ada fokus atau bentuk perhatian tadi ya, betul ya. Lalu ada keterbukaan, penerimaan,
lalu dan penghargaan, pujian dan penghargaan dan apresiasi. Nah, itu semua kan kita kan harus perlengkapi gitu ya. Nah, Pak Julianto ini sebenarnya nulis buku tentang keterampilan perkawinan, betul ya Pak ya? Iya. Wah, ini Yang wajib baca kemudian nih. Itu sekarang diganti judulnya menjadi Seni Merawat Keluarga, tapi isinya sama. Waduh, mantap. Kayaknya saya harus baca nih Pak buku ini. Boleh nggak Pak dikasih sneak peek dong sedikit buat setiap orang yang lagi nonton Bertemu sekarang. Saya yakin semua orang pasti membutuhkan nih seni dalam merawat pernikahan atau merawat keluarga. Khususnya ketika mereka sedang banyak kuantitas nih di rumah. Boleh nggak Pak kasih sedikit aja mungkin teaser gitu. Gimana sih caranya kita bisa punya seni merawat keluarga? Ya, kita mulai dari prinsip dan nilai dulu ya yang Alkitab tulis untuk kita ya. Jadi yang pertama, keluarga itu adalah pemberian terbesar kedua setelah penebusan. Jadi setelah penebusan Kristus, berkat terbesar yang kedua itu adalah keluarga. Kenapa? Karena Allah itu merencanakan penebusan manusia itu di dalam dan melalui keluarga. Saya ulang lagi ya. Jadi rencana penebusan, sejarah membuktikan Allah menebus manusia itu di dalam dan melalui keluarga. Jadi keluarga dipilih Tuhan untuk menjadi mitranya menyelamatkan manusia berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga itu sebenarnya adalah simbol mujizat dan kehadiran Tuhan. Ya. Jadi baik anugerah, pemberian, penghiburan, pengampunan, kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan di dalam dan melalui keluarga. Anak tidak bisa mengerti Tuhan Maha Hadir. Dia hanya mengerti Tuhan hadir karena mama papanya hadir dalam hidupnya. Wow, ya bagus sekali. Jadi sekali lagi, keluarga itu, orang tua itu representatif, wakil Tuhan untuk menunjukkan tadi anugerah, pemberian, pengampunan, penghiburan, kehadiran. Itu anak merasakan itu di dalam melalui keluarga itu. Ya. Jadi kalau kita mau merasakan ya kehangatan, kebaikan Tuhan, itu kita temukan dalam keluarga yang saling mempedulikan. Ya. Jadi sekali lagi Tuhan memberkati kita itu di dalam dan melalui keluarga. Yang ketiga, kita perlu tahu bahwa untuk menjadi dokter ada sekolahnya, ya, menjadi konselor, menjadi insinyur ada sekolahnya. Tapi menjadi suami istri, menjadi orang tua, tidak ada sekolahnya. Dan Tuhan sudah menghadirkan sebuah sekolah, universitas, yang namanya Universitas Keluarga. Disitulah anak-anak belajar, ya, menjadi suami istri, menjadi orang tua. Jadi ini institusi yang sangat penting dihadirkan Tuhan untuk manusia belajar tentang apa itu makna, nilai, dan skill tentang keluarga itu. Ya, nanti wisuda aja waktu anak udah menikah, ya, udah gede gitu. Jadi pernikahan itu sebenarnya adalah upacara wisuda. Ya, di mana anak itu sudah siap lepas menjadi suami, yang perempuan lulus menjadi istri, kelak mereka akan menjadi orang tua. Ya, jadi kamu tuh, Ika ya lulusnya 5 tahun lalu tuh kamu wisuda, waktu kamu menikah. Iya Pak. Ya, dan yang berikut adalah keluarga itu menjadi tempat lahir dan dibesarkannya semua orang-orang besar, pahlawan, orang-orang berguna, pejabat, pemimpin, presiden, itu semua lahir di dalam sebuah keluarga. Ya, betul. Tidak semua keluarga yang sempurna. Tidak semua keluarga kita berasal dari keluarga yang oke. Ya. Saya bersyukur kalau mengingat asal-usul keluarga asal saya memang tidak begitu bagus. Tapi saya terhibur. Juru selamat kita aja Tuhan Yesus. Kalau kita lihat sejarah leluhurnya, juga tidak sempurna. Iya, betul. Ada Yehuda dan Tamar, ada Rahab, ya kan? Ya. Ada keturunan Daud. Jadi sebenarnya kita nggak usah kecil hati karena pemberian Tuhan ini tidak sempurna. Yang menyempurnakan adalah rencana Tuhan untuk keluarga itu. Amen. Kehadiran Tuhan untuk keluarga itu. Itu yang menjadi sempurna. Yang terakhir adalah, kenapa kita perlu merawat keluarga? Perlu melatih keterampilan. Karena kita ingat, menjadi pasangan suami istri, menjadi orang tua, ayah dan ibu, itu bukan hanya istimewa, tapi tidak tergantikan.
Saya berapa puluh tahun lalu berhenti jadi gembala, wakil saya langsung jadi gembala, gampang. Nanti 3 tahun lagi Jokowi turun jadi presiden, ada yang gantiin dia. Semua jabatan di dunia ini tergantikan. Tapi jabatan suami istri, ayah ibu, itu bukan hanya istimewa, tidak tergantikan. Wow. Itu yang mungkin aku tambahkan, yang selain itu, penelitian membuktikan keluarga yang keintimannya tinggi, itu stresnya rendah. Tapi keluarga yang keintimannya rendah, itu stresnya tinggi. Jadi keluarga itu menjaga sekali kesehatan mental kita. Wow, iya. Menjamin, ya, menjamin. Wow, bagus sekali ya. Berarti kalau yang tadi saya tangkap, banyak sekali ya poin-poin bagus yang tadi Pak Julianto omongin soal seninya dalam merawat keluarga. Sebenarnya keluarga itu kan tempat pembelajaran yang terutama gitu ya. Orang hebat semua lahirnya dari sana, dan posisi kita di dalam keluarga itu tidak pernah tergantikan. Jabatan kita ya, itu melekat sekali itu. Jadi pasangan, jadi ayah, jadi ibu, itu hal yang benar-benar yang nggak ada orang lain yang bisa gantiin kita. Meskipun dalam pekerjaan atau pelayanan kita, kita gampang aja mungkin bisa digantikan gitu ya. Tapi justru kesempurnaan kita itu datang dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Betul begitu ya Pak ya? Iya. Dan ini bagus banget nih, kalau keluarga yang keintimannya tinggi, maka stresnya rendah. Stresnya rendah. Betul. Itu Dan penelitian membuktikan itu. Iya, betul. Berarti memang keluarga ini adalah apa ya, pagar pertama ya Pak ya, dalam menjaga mental health seseorang gitu ya. Berarti kalau kalau misalnya kita bisa melihat tren-tren dari zaman sekarang kan, mental health nih baru aja rising nih ya, maksudnya lumayan banyak yang ngomongin mental health gitu. Nah, berarti keluarga sebenarnya adalah obat pertama, betul ya Pak ya? Iya. Bisa dibilang begitu kali ya, obat pertama yang bisa menjaga mental health dari ya semua orang yang sedang hidup saat ini gitu ya. Nah, saya rasa nanti kita bisa bahas mental health mungkin di episode berikutnya. Kira-kira Pak Julianto tertarik nggak? Ya, tentu. Gitu ya, kayaknya soalnya bakal menarik. Keluarga. Yes, kayaknya bakal menarik banget nih, dan saya rasa bisa membantu menjawab pertanyaan banyak orang sekarang ini. Nah, Pak Julianto, makasih banget untuk pembicaraan kita hari ini. Ci Ili juga terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang dalam sekali. Saya personally belajar banyak banget dari talk show hari ini. Thank you so much, Bapak. Ya, sama-sama. Thank you so much. Saya harap juga apa yang sedikit dari yang tadi Pak Julianto sharing tadi bisa membantu Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, para pasangan yang sekarang sedang meniti pernikahan, maupun pasangan-pasangan yang akan menuju pernikahan nanti. Karena tadi banyak juga poin-poin bagus yang diomongin sama Pak Julianto untuk mempersiapkan pernikahan nanti. Nah, saya harap kita bisa ketemu lagi next time dalam perjumpaan bertemu berikutnya. Kalau saudara punya pertanyaan, saudara pengen ada topik yang dibahas di bertemu, silakan langsung aja kontak Instagramnya GBIWTC Serpong, bisa DM, bisa melalui apapun, bisa melalui apps. Kita akan berusaha mensortir semua pertanyaannya dan menerima setiap saran yang saudara berikan. Sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Julianto Simanjuntak untuk setiap ilmunya. Saya yakin pasti Tuhan akan memberkati keluarga Bapak dimanapun Bapak berada. Dan terima kasih untuk Ci Iliana yang hari ini menemani saya jadi host. Thank you ya Ci Ilia. Terima kasih Ike, dan terima kasih Pak Julianto. Thank you untuk waktunya, untuk sharingnya. Ya, thank you semuanya. Sampai ketemu di episode bertemu yang selanjutnya. God bless you. God bless you. Tuhan berkati. Thank you.